Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Riau, Bapak Kabak TU, seluruh Bapak Kepala Bidang dan seluruh keluarga besar Kanwil Kemenak Provinsi Riau, jamaah salat zuhur, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu waktu ketika selesai Perang Hunain. Perang Hunain ini terjadi pada tahun ke-9 Hijrah. Maka tepatnya di Ji'rana, Rasul pun kemudian membagi harta rampasan perang. Seluruh pasukan perang Rasul yang notabene-nya berasal dari Mekah dapat semua. Tapi yang dari Madinah, yang Ansor tidak dapat. Sehingga mengundang kecemburuan, dan satu di antara yang cemburu itu lancang mengatakan pada Rasul. Kita sebutlah lancang ya, karena tak beretika pada pimpinan seperti itu. Ya Rasulullah, berlaku adillah engkau kepada kami. Pasukan yang dari Mekah ini, baik yang sudah beragama Islam ataupun yang belum beragama Islam, baru 1 tahun. Artinya setelah Fathul Mekah. Pembebasan kota Mekah itu kan tahun ke-8 Hijrah. Jadi kalau yang baru masuk Islam setahun baru umur Islamnya. Sedangkan kami, baik engkau telah hijrah ke Madinah atau 2 tahun sebelum terjadinya hijrah, kami telah membela engkau, mengorbankan harta, mempertaruhkan jiwa. Tapi kami tak dapat. Sedih Rasul mendengar protes seperti itu. Tapi setelah berlalunya orang yang protes tadi, Rasul pun mengatakan, akan tiba masanya nanti umatku seperti ini. Al-Quran itu hanya sampai di kerongkongannya saja. Dia rajin baca Quran, bahkan hafal Quran, tapi perangainya tidak Qurani. Satu waktu, Bapak sekalian, seorang kiai, saya dapat kiriman dari WA ke saya dari kawan. Kiai ini melakukan perjalanan ke luar negeri. Kebetulan sebelah duduknya adalah wanita parubaya. Ya, sebagai orang yang berdekatan duduk tentu bincang-bincang. Ternyata wanita parubaya ini hafal Quran. Hafal Quran. Bahkan lebih dari itu, agar pemahamannya tentang Al-Quran tidak keliru, tidak salah, dia hafal kitab Bulughul Maram. Itu berapa jumlah hadisnya, Dr. Fadli? Bulughul Maram itu berapa jumlah hadisnya itu? Lah terlupa. Yang jelas lebih dari 1.300 hadis itu hafal olehnya. Bahkan lebih dari itu, agar kemudian akhlaknya bagus, dia hafal kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis. Agar kemudian ajaran agama Islam itu secara kesufian merasuk ke dalam sisi rohaninya, 30 kali khatam membaca Ihya Ulumuddin. Kira-kira kalau soal ilmu, saya pun tak sebanding dengan yang bersangkutan. Tapi begitu sampai di negara tujuan, dia akan turun dari pesawat, lalu kemudian dia ambil tentengan bawaannya, keluarlah dari lehernya kalung salib. Tentu kiai tadi heran, Quran hafal, hadis ribuan hafal,
tapi tidak beragama Islam. Maka dia pun mengatakan, jangan heran Kiai, kita kan sama hotel kita, nanti kita diskusi. Jadi Bapak-Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini? Banyak orang punya target di Ramadan ini adalah khatam Qur'annya, membaca Qur'annya, atau menghafal Qur'annya. Itu sangat baik. Karena memang satu di antara julukan dari Ramadan itu adalah syahrut tilawah, bulan membaca. Ya memang di bulan Ramadan ini kita banyak membaca Al-Quran. Tapi seringkali orang melakukan amalan baca Quran itu secara zahiriyahnya. Sementara ada amaliyah batiniyah dari membaca Al-Quran ternyata tidak diwujudkan olehnya. Maka saya mengutip kitab Tazkiyatun Nafs yang ditulis oleh Said Hawa. Dia merupakan simpulan penting dari Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Ada 10 amaliyah batiniyah dari membaca Al-Quran. Saya tengok dengar angka 10 kan sudah menjelang asar itu kaji awak. Insya Allah tidak akan saya uraikan semuanya. Paling beberapa saja kita uraikan. Yang jelas 3 poin terakhir mungkin saya tidak akan uraikan karena sulit memahaminya. Dan itu bisa kita rasakan kalau kita sudah amalkan 1 sampai 7. Maka 8, 9, 10 itu kalau salah-salah paham beko sangko pulo berubah akidah. Yang pertama, rasakan keagungan Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kita merasakan keagungan Al-Quran ini, Bapak-Ibu sekalian, berbeda kita memperlakukan Al-Quran bila kemudian amalia rohani itu tidak ada pada diri kita. Ada orang kadang-kala Al-Quran itu pegangnya seenak aja, begini-begini saja dia. Mohon maaf ini, kalau anak-anak kadang jadikan putaran-putaran tangannya olehnya. Karena dia tidak diajarkan amalia batiniahnya. Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah. Dari sudut manapun kita lihat, dia bagaikan mutiara. Akan memunculkan kilauan yang indah. Maka bergantung pada orang yang bersangkutan. Coba misalnya, ketika kita buka Al-Quran, kali pertama jumpa surat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ketika kita awal mula membacanya, yang ketemu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Kenapa berbeda dalam penulisan dengan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq? Padahal sama-sama bismi. Kalau dalam Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq itu mengikuti kaedah bahasa Arab orang Arab. Ba-nya itu pakai tangkai alif karena dia terdiri dari huruf jar, ba dan ismi. Tapi tiba Bismillahirrahmanirrahim huruf alifnya tidak ada. Ini kan hanya kewenangan Allah yang bisa ini. Tak putus oleh argumentasi manusia itu kadang-kala walaupun dia dicari juga argumentasinya oleh ahli bahasa Arab. Tapi bagi mereka yang suka menggeluti angka-angka di dalam Al-Quran, ternyata dari situ mereka menemukan sisi satu di antara rahasianya. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Nanti boleh dihitung sendiri nanti. Lalu kemudian ada kata ismi, kata Allah, kata Ar-Rahman, ada kata Ar-Rahim. Apa hubungannya angka 19 dengan empat kata ini? Ternyata ada satu buku yang bagus untuk kita pegang dan tidak mesti kita harus pandai bahasa Arab punya buku itu. Judulnya Al-Mu'jam Al-Fahris li Al-Fazil Quran karangan Muhammad Fuad Abdul Baqi. Dengan punya buku ini kita akan tahu kata ismi itu berulang berapa kali di dalam Al-Quran. Kata Allah itu berapa kali berulang dalam Al-Quran. Tinggal ngitung saja lagi dalam surat apa ayat berapa. Kata Ar-Rahman itu berapa kali berulang dalam Al-Quran. Kata Ar-Rahim itu berapa kali diulang dalam Al-Quran. Rupanya
Empat kata ini semuanya jumlah pengulangannya di dalam Al-Quran habis dibagi dengan angka 19. Kata ismi terulang sebanyak 19 kali pengulangan. 19 bagi 19 sama dengan 1. Kata Allah terulang dalam Al-Quran sebanyak 2698 kali pengulangan. Bagi 19 sama dengan 142. Kata Ar-Rahman terulang sebanyak 57 kali pengulangan. Bagi 19 sama dengan 3. Kata Ar-Rahim terulang sebanyak 114 kali pengulangan. Bagi 19 sama dengan 6. Kira-kira manusia tidak buat itu. 77.000 lebih kosakata dalam Al-Quran. Susun sedemikian rupa, kata ismi tak boleh lebih, tak boleh kurang dari 19. Kata Allah tak boleh lebih, tak boleh kurang dari 2698 kali pengulangan. Kata Ar-Rahman tak boleh lebih, tak boleh kurang dari 57. Kata Ar-Rahim tak boleh lebih, tak boleh kurang dari 114. Gila menyusunnya, walaupun berkumpul 8 miliar lebih manusia di bumi ini, tidak akan bisa itu. Gabung pun dengan jin tidak akan bisa itu. Mohon maaf Pak Bu, kita kalau disuruh mengarang 3 halaman aja lah. Tapi syaratnya kata dannya tak boleh lebih dari 3. Itulah pohon yang waktu. Kata yangnya tak boleh lebih dari 4. Tambah pohon yang pula. Karena kadang-kadang kalau kita menulis kebanyakan kata dan, kebanyakan kata yang. Jadi kalau kita semakin merasakan keagungan Al-Quran itu sendiri, dari sisi ketelitian redaksi Al-Quran, dari sisi kesusastraan Al-Quran, dari sisi kebenaran ilmiah Al-Quran dan lain sebagainya, insya Allah akan berbeda rasa ketika kita membaca Al-Quran bila dibandingkan rasa itu tidak ada pada diri kita. Yang kedua, rasakan keagungan Allah yang punya Al-Quran itu. Ini Al-Quran Pak Bu, ini sifatnya membantu saja tulisan ini. Al-Quran sebenarnya itu adalah yang dibaca. Satu kontainer pun Al-Quran di rumah, tapi Al-Qurannya tidak pernah dibaca, berarti kita tidak pernah punya Al-Quran. Ini mohon maaf Pak Bu, ini keluarga besar Kanwil, kita harus tahu ini kaligrafi ini bacanya apa. Nanti kalau datang tamu kita, bertanya ke kita nanti, lala mau kerojo di Kanwil Pak, ada ya. Ala 20 tahun kata ya. Yang sudah itu apa ayat bunyi itu Pak ya. Antarlah sejak ambu kojosiku itu je model ya. Itu bahaya itu. Jadi akan sia-sialah, mohon maaf, bukan sia-sia bahasanya. Akan tidak bermanfaat banyak kalau sekiranya Al-Quran kaligrafi yang indah seperti ini dipampangkan, ditempel di dinding musola kita ini, tapi kita sendiri tak pernah membacanya. Kira-kira sudut kanan itu apa tuh? Wasari. Oh. Ada sedikit salah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai tidak tahu nanti. Mana yang tidak tahu, tanya-tanyalah. Tanya ke Pak Kaba. Tanya yang pakar-pakar Al-Quran di sini. Dan beko tabedo, beko ditanya ada orang. Termasuk adik-adik kami yang dari sekolah umum misalnya, ini mohon maaf tidak ada maksud apa-apa. Dari mana mulai kok Pak? Dari sudut situ atau dari sudut situ? Atau dari tengah-tengah katanya, apa ya jawabnya? Atau bayang tulisan Latin dari situ lah katanya. Gimana cara baca itu? Jadi Pak Bu, Al-Quran yang ditulis dicetak ini sifatnya membantu saja. Yang asli sebenarnya itu adalah ketika kita baca, itulah Al-Qurannya. Jadi kalau begitu ketika kita membaca Al-Quran, esensinya kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Kira-kira kalau kita sedang bercakap dengan Allah, mau tidak kita bermain-main? Ini Allah depan kita ini, kita baca, kalamullahnya itu yang keluar dari lisan kita. Maka orang yang mengerti tentang hal ini, dia akan berwudu dengan sempurna. Dia akan pakai pakaian yang terbaik yang dia miliki. Dia akan pakai wangi-wangian agar kemudian senang Allah dengannya. Karena sedang bercakap-cakap dengan Allah. Yang ketiga, amalia batiniah membaca Al-Quran tersebut adalah hudurul qalbi, hadirnya hati. Jadi jangan sampai tidak hadir hati.
Kalau tidak hadir hati, kadangkala cepat selesainya. Mulai baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabul La Raiba Fi. Begitu tu jawab, astagfirullah. Dah sampai mana tadi katanya? Rasul tak ada siku tadi gua. Lah 3 halaman tadi. Tak balik ke belakang balik dah katanya. Padahal 3 ayat baru Pak Bu. Tapi Rasul 3 halaman. Jadi kalau hadir hati, insya Allah Bapak sekalian, kita akan lebih bermakna membaca Al-Quran tersebut. Karena ketika kita dalam amalia keseharian kita, perbuatan kita, kita tidak tahu kesolehan apa yang kita lakukan saat ini, yang itu digerakkan dari bacaan Al-Quran, yang kita sendiri mungkin tidak tahu ayatnya, ayat surat apa, ayat berapa, tapi telah merubah perangai kita. Karena boleh jadi ketika itu hati kita sedang hadir membaca Al-Quran. Tiba-tiba berubah aja jadi orang dermawan. Kemarin tak mau traktir orang. Tahu-tahu mentraktir orang aja kerja aja. Jangan-jangan dia ketika hadir hati itu dia sedang membaca masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Tahu-tahu berubah. Padahal dia tidak tahu ini surat apa, ayat berapa yang telah merubah perangai saya. Hadirkan hati. Yang keempat, tadabbur. Perenungan. Maka Al-Quran itu harus direnungkan. Jangan kemudian kita hanya target berapa kali menghatam Quran. Jadi satu waktu Ubay bin Ka'ab itu bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapa kali idealnya khatam Quran?" Kata Rasul ketika itu sekali sebulan. Kata Ubay, "Saya bisa lebih dari itu ya Rasul." Kata Rasul, "Kalau begitu sekali 10 hari." Kata Ubay, "Saya bisa lebih dari itu ya Rasul." Kata Rasul, "Kalau begitu sekali 3 hari. Lebih dari sekali 3 hari, engkau tidak mentadaburi Al-Quran." Nah, ini levelnya Ubay bin Ka'ab ini. Ya, awal mula solat 20 rakaat itu muncul kan satu di antara ceritanya gara-gara Ubay jadi imam. Jadi Umar kan kumpulkan. Daripada berpencar-pencar seperti ini, solat tarawih sendiri-sendiri, lebih baik kita himpun satu imam. Tunjuk Ubay. Begitu ditunjuk Ubay jadi imam, 8 rakaat tarawihnya, 3 rakaat witir. Selesai solat itu molopeongok sadonya. Katanya. Jadi kata Umar bin Khattab, "Ya Ubay, besok-besok perpendek ayatnya, perbanyak bilangan rakaatnya." Muncul 20 rakaat. 3 rakaat witir. Zaman Utsman bin Affan berubah lebih dari 30 rakaat. Zaman Umar bin Abdul Aziz dengan witir-witirnya 41 rakaat. Saya tengok wajah-wajah keluarga besar Kanwil ini kayaknya mampu 41 rakaat. Imamnya kan lengkap. Pak Kamak kan hafiz dia. Bisa jadi 41 rakaat ni. Cuma khawatirnya kalau Pak Kanwil tak hadir tiba gitu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi balik pada kajian kita tadaburi. Maka di rumah minimal kita harus punya Al-Quran dan terjemahan. Kalau ada yang tak punya Al-Quran dan terjemahan di rumah, kok lah tiba besok Al-Quran terjemahan di bidang Urais, datanglah ke Urais. Izin Pak Kanwil ya. Masa orang lain kita kasih, lalu pegawai Kanwil tak ada punya Al-Quran dan terjemahan. Rasanya tidak menyalahi itu. Nah, Al-Quran terjemahan. Sebab pakaian terbeli oleh kita jauh lebih mahal. Al-Quran terjemahan taruhlah tidak terbeli, insya-Allah nanti kalau ada nanti Pak Yusri ya. Ada stok kita Pak Yusri? Tak ada. Masih ada. Kalau masih ada, kalau boleh nanti siapa yang belum ada Al-Quran terjemahan, supaya jangan ketahuan awak tak punya, diam-diam datang. So kalau beramai-ramai, Iko yang tak punya Al-Quran terjemahan, gue katanya. Gaji tukin besar, Quran terjemahan tak punya katanya. Nanti jadi gujikan pula nanti. Nanti bisa lah itu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Kalau sudah levelnya tadabbur, naik peringkat kelima, tafahum. Pemahaman. Nah, kalau pemahaman itu butuh ilmu yang lebih komprehensif. Misalnya, kita kalau memahami ayat Al-Quran, sebutlah misalnya tentang wudhu. Saya kalau ada yang mengkritik tentang cara berwudhu saya biasanya tak ladeni. Diam saja saya. Kalau caranya fanatik. Karena tidak mungkin didebat. Tak apa-apa Ustaz buat ke mana katanya. Yalah Ustaznya, tapi wudhu macam kau katanya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, bila kamu hendak mendirikan solat, basuhlah wajahmu, basuhlah tangan ila al-marafiq, siku. Sekarang pertanyaannya, ila itu maknanya apa? Apakah sampai atau litab'id maknanya? Maka Muhammad Abdu dengan Rasul Ridho dia tidak katakan sampai. Karena kalau artinya sampai, mestinya diawali dengan min. Min titik dari titik ilal marafiq. Baru maknanya adalah sampai. Tapi dia pahami ila di situ maknanya adalah litab'id, menunjukkan bagian. Bahwa siku itu adalah menjadi bagian tangan yang harus dibasuh. Kalau begitu pemahamannya, tidak mesti harus dimulai dari ujung jari. Bisa saja dari siku. Maka kalau sempat lengan baju kita sempit, lalu kemudian basuh parisnya, tersensengnya sampai kemai, ya. Itu kalau kita mulai begini, itulah menampung air aja sikulnya. Itu yang menyebabkan basah aja sampai ke ketiak basah, sampai ke baju basah seluruh itu. Jadi kalau ada orang yang dia pemahamannya hanya sempit, lalu kemudian dia beramal seperti itu, seakan dia yang paling luas ilmunya, orang lain salah saja. Maka dikatakan oleh Said Hawa, kenapa orang malas memahami Al-Quran? Setidaknya ada 3 sebab. Pertama adalah karena orang itu boleh jadi selama ini hanya mengejar keindahan bacaan Al-Quran. Jadi kalau ada orang mengejar fasoha jangan salah, tajwid jangan salah, memang betul, tak boleh salah. Lalu mengejar seninya apa, keindahan suaranya seperti apa, tingkatan level suaranya seperti apa. Itulah yang kadangkala menyebabkan malas untuk memahami Al-Quran. Kalau soal bacaan bagus. Dan itu bagus. Yang kedua, yang menyebabkan orang itu malas memahami Al-Quran karena taklid. Fanatik buta. Dia dapat ilmu dengar. Ilmu dengar ini kan terbatas ini. Tidak punya buku di rumah, atau kalau punya buku sedikit. Dapat ilmu dengar. Dengar dari kajian gurunya. Sudah itu berfatwa pula. Ini kan bahaya ini. Saya Sabtu dan Ahad kemarin, karena libur, sengaja saya sholat zuhur itu di musola depan rumah. Mohon maaf Pak Bu, lingkungan situ rasanya tidak ada orang yang tidak tahu bahwa saya ustaz. Tidak ada orang yang tidak tahu bahwa pendidikan saya sudah S3. Tidak ada rasanya yang tidak tahu saya kerja di Kanwil Kementerian Agama gitu. Dan tidak ada rasanya di lingkungan itu yang lebih lama tinggalnya daripada saya. Saya sudah 25 tahun tinggal di sana. Tiba solat zuhur Pak Bu, ada yang pakai jubah berjanggut panjang go, ndak menengok-nengok kawannya dia dari jauh aja, nyatulah maju je ke depannya. Padahal siapa yang paling berhak untuk menjadi imam? Yang paling berhak jadi imam itu, kalaulah levelnya sama semuanya, keilmuannya sama, itu akan dilihat siapa yang paling lama tinggal di situ. Sampai ke situ bahasan syurutul imam itu, syarat-syarat menjadi imam tersebut. Tapi dia awak tidak ada masalah. Tidak lo mau PUP awak dah. Awak tidak lo jadi targetnya jadi imam tu kan. Karena ada hadis sangat berat Pak Bu kalau jadi imam. Al-imamu dhamin. Imam itu penanggung jawab.
Jadi kalau ada kesalahan makmum disebabkan karena kesalahan imam, itu imam yang bertanggung jawab. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, Bapak lah ya, jangan nak berlomba jadi imam. Kalau sekiranya belum, kalau yang ideal jadi imam, tempat kita ini Pak Kakanwil duluan. Karena beliau komandannya. Karena dulu ketika Rasul kan jadi imam, Abu Bakar jadi imam, Umar jadi imam. Kalau Pak Kanwil nak mau turun ke Ka'bah. Jadi Pak Ka'bah lepas tuh. Kalau Pak Ka'bah tak mau, baru kami para kabit nih. Tapi kami, saya sendiri pun harus ngukur ilmu juga. Kalau sekiranya enggak juga mau kabit-kabit misalnya, entah batuk, entah apalah misalnya, baru turun ke yang lain-lain. Mana yang ilmunya luas dan sebagainya. Karena doa dari imam yang adil itu kan mustajab. Itu sesungguhnya yang kita harapkan. Lalu kemudian, kau itu ambek sekolahnya. Dah selesai gola baru gola. Terasul Pak Kowi kemudian lah. Yang ketiga, apa yang menyebabkan orang malas memahami Al-Quran? Karena dosa. Jadi kalau kita banyak dosa, itu malas saja itu. Hati ada kunci. Maka paham itu bukan letaknya di kepala. Itu makanya ada ungkapan al-ilmu fis sudur, la fil qul. Kalau soal ilmu di kepala, banyak profesor. Profesor dalam bidang agama pun banyak. Tapi ada juga yang tidak datang-datang ke masjid profesor tadi. Di mana letak masalahnya? Paham. Kenapa ketika azan zuhur kita tergerak semua hati ke masjid? Karena kita sudah paham. Tapi kalau orang tidak paham itu, tidak peduli. Banyak alasannya. Apalagi kalau semakin pakar fikih dia. Saya S1, S2, S3, syariah, hukum Islam. Kalau nak dicari dalil, banyak dalilnya. Banyak dalil sehingga bisa menyebabkan kemudian malas ke masjid. Tapi kalau sudah sampai pada level paham, insya Allah itu pengamalannya berbeda. Nah, terakhir, karena ini sudah setengah jam nih. Yang ke-7. Yang ke-6-nya tadi itu sebab-sebab menghalangi orang untuk memahami. Yang ke-7, kita sampai 7 saya. 8, 9, 10 tidak. Itu mengaji khusus nanti itu. Kalau perlu ada yang mau ayam kok. Yang ke-7 itu adalah taksis, pengkhususan. Apa makna pengkhususan di situ? Kalau orang sudah paham, ketika dia membaca Al-Quran terkait dengan perintah, dia langsung rasakan, ini ayat perintah khusus untuk saya. Ketika dia sampai pada ayat larangan, dia langsung merasa, ini ayat cerita larangan untuk saya. Ketika ayat cerita tentang kisah-kisah orang terdahulu, dia langsung rasakan, jangan sampai saya seperti itu. Kaum Ad, kaum Samud, dan sebagainya. Kaum Sodom, dan sebagainya. Dia langsung merasa. Ketika ayat itu bicara tentang hubungan manusia supaya baik, dia langsung rasakan ke dia. Ketika ayat itu bicara tentang kedermawanan, dia langsung mengoreksi dirinya. Sudahkah saya menjadi orang yang dermawan? Kalau sudah selevel ini, nah insya Allah Bapak sekalian, berbeda itu membaca Al-Quran tersebut. Semoga gerakan membaca Al-Quran yang insya Allah besok kita khatam. Tapi mudah-mudahan sudah tamat semua ya Pak Ibu ya. Alhamdulillah Urais kemarin sudah selesai. Hari kemarin sudah selesai. Nah, jadi karena sudah selesai jatah 3 juz, tadi saya WA ke grup, hari ini kita tadarus mandiri. Sambil saya melihat siapa yang buka Quran, siapa yang tidak itu. Jadi ibu sekalian, ini kita lanjutkan. Mudah-mudahan dengan selesai pengajian pada hari ini, ke depan membaca Al-Qurannya dibarengi dengan amaliyah batiniah dalam membaca Al-Quran. Demikian, terima kasih. Pakai tanya jawab Pak Bu? Ya.
Tapi karena wajahnya wajah sudah paham semuanya, barangkali tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas silap dan salah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.